Budaya positif ini, guru berperan penting dalam menuntun siswa untuk menciptakan lingkungan yang berbudaya positif, dan langkah awal yang dilakukan adalah keyakinan kelas serta pembiasaan praktek. Maka dari sini diperlukan kolaborasi antara seluruh guru serta kepala sekolah dan juga wali murid untuk melakukan hal positif dalam membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat bagi anak didik kita semuanya. Kita sayang sama mereka, kita menghamba kepada mereka, kita berpihak kepada mereka, kita bikin budaya, lingkungan, budaya positif demi anak didik kita semuanya. Semuanya hebat? Hebat! Semuanya bisa? Bisa! Luar biasa! Oke? Peluk dulu Mbak Esa. Belajar yang bagus. Mau belajar yang bagus? Mau belajar yang baik? Berarti apa yang harus kita lakukan? Bisa? Oke, tadi yang pertama lihat, naruh buku di dalam loker. Berarti apa? Saya selaku orang tua, saya setuju dengan apa yang dilakukan Bu Guru kepada siswanya. Di sini Bu Guru mengajarkan cara mengedukasi anak untuk berani berkata jujur dan berani bertanggung jawab dan mengakui kesalahannya dengan cara yang sangat baik, mengajak sharing, menciptakan suasana yang nyaman sehingga siswa tidak takut. Dan siswa berani berkata jujur tanpa adanya paksaan. Mungkin ini salah satu pembelajaran untuk saya ke depannya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semuanya, hari ini sebelum kita belajar, kita bikin keyakinan kelas dulu yuk. Ayo, mau? Oke, baiklah. Kamu semangat. Oke, kita akan bikin keyakinan kelas. Apa sih? Ada yang tahu sih apa sih itu keyakinan kelas? Oh, ada yang usulannya banyak. Terus apa lagi? Oh, peraturan. Terus? Oh, peraturannya tuh tidak lari-lari. Selain itu. Oke, tidak marah-marah. Apa lagi? Oke, iya. Kenapa kita harus bikin itu? Oh, kalau tidak dilakukan berarti tidak sayang sama teman. Oh, kalau dia baik sama teman ya. Oke, berarti itu semua untuk perilaku yang baik ya. Oke, berarti itu semua perilaku yang apa? Perilaku yang baik atau perilaku yang buruk kalau kita lakukan? Jadi apa? Jadi baik. Mau bikin jadi anak yang baik? Mau bikin punya perilaku yang baik? Mau. Kalau gitu kita bikin keyakinan kelas ya. Siap? Are you ready? Oke, keyakinan kelas. Nah, Bu Esa kasih gambar buku. Kasih gambar apa? Kasih gambar buku. Terus apa lagi saat kita masuk ke dalam kelas? Hah? Datang tepat waktu. Apakah? Nah, kalau kita sudah bermain, apa yang harus kita lakukan? Apa? Membereskan makan. Membereskan apa? Mainan. Oke. Kita kasih gambar kotak ya. Membereskan mainan. Silakan siapa yang mau setuju dikasih checklist. Mau yang mana? Yodin. Pancasila. Oke? Oke, keyakinan kelas ini kita sepakati bersama. Siap? Yuk, kita sepakati bersama. Kita siap ya? Siap untuk menjalani itu semua? Semuanya di hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk kita diskusi bersama, belajar bersama. Ini ada ilmu tentang budaya positif bagi kita semuanya. Dan kedepannya kalau bisa kita bisa menerapkannya di setiap harian kita walaupun di saat mengajar dan tidak mengajar. Ini budaya positif yang baik juga untuk anak didik kita, apalagi untuk kedisiplinan, untuk keyakinan kelas, untuk penerapan peraturan dan juga lain sebagainya. Nah, di
Di sini saya akan menyampaikan beberapa dari elaborasi pemahaman tentang budaya positif yang sudah saya dapatkan di saat guru penggerak di minggu hari ini. Saya minta tolong teman-teman semuanya mengepalkan tangan. Yuk kita kepalkan tangan. Nah, di saat kita mengepalkan tangan berarti di dalam itu kita punya sesuatu yang kita harus meyakini itu sesuatu yang berharga buat kita. Bagaimana jika ada orang yang mau mengambil sesuatu itu? Apakah diperbolehkan? Harus dipertahankan. Dipertahankan. Jika saya memaksa, saya mempertahankan. Jika saya membujuk dengan uang, Saya mempertahankan. jika saya memberikan sesuatu hadiah yang besar untuk gantinya, bagaimana? Apakah bisa saya ambil? Tergantung. Isinya apa yang tahu? Terserah Anda. Di situ kan sesuatu yang berharga buat sampean. Seumpamanya saya ambil. Ya apa? Boleh nggak? Boleh kalau itu bermanfaat. Oke. Ada lagi? Nah, berarti apapun yang ada di dalam ini adalah punyanya panjenengan dan jenengan kan yang mengontrol. Benar? Ya. Benar, iya. Sama dengan murid. Murid sudah kita pegang bersama. Berarti siapa yang mengontrol murid? Apakah kita mengontrolnya dengan budaya negatif atau budaya yang positif? Budaya positif. Budaya yang positif. Tapi sebelum kita memberikan budaya yang positif, apa yang Anda ketahui tentang budaya positif? Membangun apa? Kebiasaan. Dia kebiasaan tidak berbuat baik. Pembiasaan yang baik. Terus apa lagi Ibu untuk budaya yang positif? Banyak sekali budaya positif yang bisa kita terapkan, seperti dalam keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas, kita ajak anak-anak ini. Kita bersama-sama ajak anak untuk mempunyai suatu keyakinan, dan keyakinan itu akan dilaksanakan oleh kita sebagai orang dewasa dan juga akan dilaksanakan oleh anak-anak kita. Karena siapa yang membangun? Kita bersama. Bukan hanya gurunya, tetapi anak juga ikut andil di situ. Apakah diperbolehkan jika kita sudah menentukan, nah ini loh aturannya harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Apakah diperkenankan seperti itu? Gimana ibu-ibu? Diperbolehkan? Kalau aturan itu sudah disepakati bersama kan harus memang ditegakkan. Berarti kesepakatan bersama ya, bukan hanya dari guru ya, Nah. tapi buat bersama sama murid-murid. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, ini dia paradigma yang biasa kita lakukan di beberapa sekolah. Banyak sekali kemarin itu masukan-masukan dan inspirasi dari sekolah-sekolah lain, dari teman-teman calon guru penggerak juga mempunyai dilema yang sama. Kebanyakan aturan itu dilaksanakan karena sudah turun-temurun dari tahun-tahun sebelumnya dan harus dilaksanakan untuk anak-anak periode-periode selanjutnya. Sedangkan kalau kita melihat dalam budaya positif kita harus melibatkan mereka. Kita harus konsekuen terhadap itu semua. Benar? Iya, dan apakah itu sudah kita lakukan di TK Wahyu? Ya sudah. Sudah, oke. Jadi dalam perubahan paradigma itu tadi, kita sudah memberikan stimulus maupun respon yang baik buat anak kita. Dan juga kita sebagai guru menuntun mereka dan juga memberikan sesuatu yang baik, seperti pembiasaan, seperti kita menjadi keteladanan buat anak-anak kita. Karena apa? Karena kita sebagai guru suri teladan buat anak-anak. Tetapi kita tidak boleh untuk mengengkang si anak-anak, karena di situ kita harus menjaga merdeka belajar buat anak-anak. Tapi sebelumnya kita untuk memberikan perilaku yang budaya positif, kita harus tahu dulu bahwa untuk perilaku manusia, untuk perilaku anak-anak, kita harus mengenalinya. Nilai-nilai positif apa yang sudah ada di dalam diri anak. Dan itu kita kembangkan. Bukan yang kita cari negatifnya, tetapi positifnya. Bukan anak yang suka terlambatnya, tetapi anak yang, oh ini terbiasa memakai dasi ya, oh ini rapi ya pakaiannya, selalu rapi.
Dan semua anak pasti punya positif. Dan itu PR kita sebagai seorang guru untuk mengenali nilai-nilai positif yang ada di dalam diri anak. Bukan kita mencari negatifnya, tetapi mencari positifnya untuk memberikan motivasi perilaku kepada anak hingga kedepannya dia mempunyai life skill yang hebat dan juga bisa melaksanakan semua apapun yang dia inginkan berdasarkan pemikirannya. Dia tahu akan solusinya dan dia juga akan tahu hambatannya, kekurangannya, dan kelebihan dirinya sendiri. Apakah kita ingin seperti itu untuk anak didik kita? Iya. Pastinya kan, kita ingin kan seperti itu. Maka dari itu kita harus belajar bersama-sama akan merdeka itu sendiri. Merdeka yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Jadi semua itu dimulai dari diri kita. Baru nanti anak-anak akan dengan sendirinya mengikuti apa yang kita berikan, apa yang kita teladankan, apa yang kita membiasakan. Baik karakter baik, kebiasaan baik, maupun tingkah laku kita yang semestinya, oh sudahlah, oh ya udahlah, mengabaikan. Secara nggak sadar itu akan menjadi keteladanan buat si anak. Maka dari itu kita harus memerdekakan diri kita sendiri, lepas dari semua yang ada, beban yang ada. Ini yang penting kita happy untuk menjalankannya, yang penting itu positif buat kita, bermanfaat buat orang lain. Insya Allah apapun yang kita inginkan akan jadi barokah buat semuanya. Amin. Dan apakah di situ harus ada hukuman oleh penghargaan? Biasa kan kalau kita, oh hebat, tak kasih reward ya. Oh kamu bisa, tak kasih reward ya. Oh kamu tak kasih bintang ya. Nah, apakah ibu-ibu setuju dengan hal itu? Setuju? Iya. Nah, padahal di dalam teori yang saya pelajari kemarin, itu juga ada paradigma yang antara membenarkan dan tidak membenarkan. Jadi kebanyakan kalau kita memberikan suatu penghargaan, nanti ke depannya anak ini gak akan interistik, gak akan keluar dari dirinya sendiri. Melainkan aku harus jadi anak hebat karena aku akan dapat bintang. Jadi di suatu saat dia gak akan jadi anak hebat karena sudah gak ada bintang itu tadi. Paham ibu-ibu? Jadi kalau bisa kita memberikan sesuatu yang bisa anak ini dari dirinya sendiri, menggugah dirinya sendiri untuk melakukan hal tersebut, bukan karena suatu penghargaan. Dan juga kita memberikan sesuatu yang baik itu tadi, jangan sampai ada suatu hukuman. Karena secara nggak sengaja hukuman dan juga penghargaan ini bisa menjadikan mindset buat dia, ilusi buat dia, berpikirnya dia, oh aku kalau terlambat, aku akan dapat hukuman berdiri di depan bendera. Wes aku nggak akan terlambat. Nah berarti dia nggak akan terlambat karena hukuman. Oh aku maju ke depan karena aku dapat bintang. Oh kalau aku nggak maju ke depan aku nggak dapat bintang. Di suatu saat dia harus ke masyarakat luas, dia harus ke jenjang yang lebih dewasa, yang lebih tinggi jenjang pendidikannya, dia nggak akan mau untuk maju ke depan. Karena belum tentu guru itu seperti kita yang memberikan penghargaan. Jadi alangkah baiknya jika sesuatu yang memang itu baik, kita munculkan dari interistiknya anak. Bukan karena si hukuman dan juga bukan karena untuk penghargaan. Baik Ibu, sudah selesai istirahatnya? Oke, kita kembali lagi ya. Sampai pada setuju dan tidaknya antara hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, jadi setuju apa enggak Bu? Setuju apa tidak? Untuk pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah itu bisa kita gunakan? Bisa. Apakah itu memberikan dampak yang positif bagi anak? Oke, dalam memberikan penghargaan seperti yang tadi sudah disampaikan,
pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua penghargaan mampu memberikan motivasi, namun itu juga bisa memberikan suatu kayak anak jadi ketergantungan gitu. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kita pada materi perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon. Kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya yaitu kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dengan berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, maka teori kontrolnya yaitu tidak semua perilaku dapat memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Ya, seperti yang tadi, yang percobaan perkepalan tangan. Dan juga saat saya bisa mengontrol orang lain, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, di mana teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Jadi teorinya pilihannya yaitu model berpikir menang. Adakah di sini yang berpikir kalah? Nggak mau ya Bu ya? Nah, maka dari itu disiplin positif. Nah, dari disiplin tadi apa Bu? Disiplin bahwa disiplin diri dapat membuat orang menggali potensinya menuju sebuah ketujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah dengan menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, dari situ kita bisa memaknai arti kata disiplin dan juga yang ada di dalam budaya lingkungan kita. Mari kita mulai dari diri kita sendiri mulai saat ini. Ayo kita bersama-sama mengaplikasikannya di dalam kelas kita, dan kita akan ketemu lagi dalam seminggu ke depan. Kita akan sharing bagaimana implementasinya yang sudah kita laksanakan, baik itu dari nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai universal tentang disiplin, budaya positif dengan keyakinan kelas, hukuman dan juga penghargaan. Serta bisa juga kalau ada problem kasus, kita bisa menggunakan posisi kita dimanapun 5 posisi itu kita lakukan, baik itu yang terbaik lah untuk yang positif, yaitu posisi manajer dengan 3 langkah strategi segitiga restitusi. Nah, kita akan kembali lagi minggu depan di sini sharing yang kedua setelah kita mengaplikasikannya. Bahwasanya belajar itu tidak langsung kita kasih full, tapi alangkah baiknya separuh kita kasihkan, lalu kita implementasikan. Nanti kita akan temukan cobaan-cobaan atau rintangan-rintangan di lingkungan sekitar kita, dan nanti kita sharing lagi berdasarkan apa yang sudah kita dapatkan ilmunya hari ini, dan pasti akan saya lanjutkan lagi dengan pemantapan materi yang luar biasa tentang budaya positif. Semangat ibu-ibu!
dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kita lanjutkan dulu ya Bu ya. Oke, kemarin yang masih ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita ulas bersama. Oke. Nah, di dalam nilai-nilai kebajikan ini bisa dilihat di slide bahwa sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, kata William Glasser di sana bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Oke. Nah, dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan ini, kita meyakini bahwa seseorang punya motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Dengan ini kita sampaikan bahwa nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai untuk setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. 1, apa Bu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, kreatif. Oke. Baik. Nah, setelah dari nilai-nilai ini kita akan mempelajari tentang teori motivasi pada perilaku manusia. Di teori ini ada teori eksternal dan juga motivasi internal. Yang kita pakai yaitu dalam tujuan berdisiplin positif, kita menggunakan inovasi internal yaitu untuk menghargai diri sendiri, di mana saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya seperti itu. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Nah, keteladanan dari Ki Hajar Dewantara ini, pemikiran dan konsep ini kita sampaikan dengan merdeka. Oke, kemarin kita sudah kesepakatan ya bahwa dihukum oleh penghargaan itu sama dengan artinya meminta atau membujuk seseorang untuk mencapai suatu tujuan, dan itu pengaruhnya hanya berjangka pendek. Dan penghargaan itu juga berfungsi untuk menghukum, dapat mengurangi ketepatan, tidak efektif, juga dapat merusak hubungan. Maka dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, kreativitas, dan motivasi intrinsik yang dari dalam diri kita sendiri. Oke, bagaimana tindakan guru? Contoh ya Bu ya, apakah ini hukuman atau konsekuen? Yuk, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa itu Bu? Hukuman. Job. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuen. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuen. Pintar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuen. Pintar Bu Nona, keren. Nah, jadi kita bisa membedakan ya antara hukuman dan konsekuen. Oke, Guru Alwahyu, good job. Kita langsung pada identitas sukses, di mana hukuman, konsekuen, restitusi kita gunakan apakah itu negatif, apakah itu netral, ataukah positif. Kemarin sudah kita jelaskan juga tentang hukuman, konsekuen, dan penghargaan. Sekarang kita pada disiplin restitusi, di mana disiplin restitusi ini
merupakan pilihan juga untuk menguatkan pada anak didik dalam jangka yang panjang. Korban dapat mendapatkan ganti dan anak mendapatkan penguatan, masalah dapat terpecahkan, dan murid dapat bertanggung jawab untuk perilakunya. Bu Lisa, bisa geser ke sini biar kelihatan. Oke. Nah, dan apa yang diyakini dan anak mampu untuk memperbaiki masalah, serta anak dapat menghormati dirinya dan juga orang lain. Jadi dengan strategi restitusi ini, apakah negatif, netral, atau positif, teman-teman? Positif. Oke. Apa sih itu restitusi? Bisa kita baca bersama-sama bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka sendiri dan membantu murid untuk berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan sehingga mencapai tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Apa ciri-cirinya? Yuk kita baca Bu, ciri-cirinya 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke. Maka dari situ, yuk kita sama-sama belajar untuk membuat suatu eksplorasi konsep. Bagaimana, dengan apa? Yaitu bisa dengan peraturan, bisa? No. Kita ganti dengan peraturan-peraturan yang sudah kita buat sebelumnya, kita ganti. Ya Bu ya, kita harus ada perubahan, harus ada inovasi. Caranya bagaimana? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita pakai dengan keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan kan jangan. Nah, tetapi kalau keyakinan kelas kita bikin untuk kesepakatan bersama. Contohnya, nah seperti ini. Mengapa kita peraturannya kita tidak datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Berarti keyakinan kelasnya apa? Supaya tidak datang terlambat. Mentaati peraturan untuk datang tepat waktu seperti itu. Terus konsekuensinya apa? Oh ya, saya harus datang tepat waktu. Kalau begitu apa yang harus kita yakini? Kita harus datang tepat waktu dengan cara, nah ini anak-anak mencari solusinya. Bangunnya bisa lebih pagi, mandinya bisa lebih cepat, lebih pagi, tidurnya jangan malam-malam. Nah itu harus kita buat keyakinan kelas. Kenapa harus kita buat keyakinan kelas? Itu ya Bu ya. Kenapa nggak peraturan? Karena kalau peraturan menurut saya sih memang harus ada peraturan. Anak itu harus dikenalkan. Itu kalau saya ya. Kalau saya sendiri peraturan harus ada. Tetapi peraturan yang membangun. Nah, peraturan yang membangun dengan apa? Yaitu dengan keyakinan kelas tadi, dengan kesepakatan bersama, dengan dia menguraikan perasaan-perasaannya. Apa sih yang perlu kita gali di anak-anak? Terus apa sih yang harus kita bangun di anak-anak? Nah, itu kita buat secara bersama-sama sehingga menimbulkan suatu lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif, otomatis budaya kita akan positif. Seperti itu. Tapi kalau peraturan, kamu jangan gini, nanti kalau kamu gini.
Nah, itu bisa mengakibatkan anak drop. Tetapi kalau peraturan yang membangun, bagi saya, peraturan yang kita buat bersama untuk membangun motivasi intrinsiknya sendiri gitu loh. Jadi perlu kan anak-anak dibilangin jangan, itu kan perlu ya. Jangan sampai anak itu tidak tahu arti kata jangan. Nah, oh ya, guru itu harus memberikan kata-kata yang positif, yang bagus. Jangan itu tidak boleh. Oh salah, itu tidak boleh, gitu kan ya. Tetapi kalau kita memakai kata-kata yang positif terus, menurut saya sih apa ya? Nanti anak-anak nggak akan kenal gitu loh. Nggak akan kenal kata tidak. Jangan Ibu. Oke, kita menggunakan kata positif di sini. Anak itu kan nggak harus di sini terus lingkungannya. Nah. Pastinya nanti berkembang dengan lingkungan yang lain. Oke. Ketika dia di lingkungan yang lain menemukan kalimat itu, dia kan juga akan bingung. Nah ya, kan jadi mereka nggak ngerti kan ya. Jadi kalau menurut saya sih diperbolehkan aja. Cuman kita beritahu kan gitu ya. Anak diberitahu kan bisa. Apalagi anak TK ya. Dengan jawaban-jawabannya jujur mulus. Ya toh, otomatis kalau kita kasih tahu, jangan itu apa sih nak? Jangan itu ini loh. Tidak itu kenapa sih kamu tidak? Nanti akibatnya seperti ini loh. Nah itu kan selalu kita ucapkan kan ya. Nah tetapi kita kelola lagi untuk lebih bagus lagi, lebih cantik. Nah seperti itu. Dengan adanya keyakinan kelas ya. Yang mana keyakinan kelas itu yaitu, nah kita buat kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, kan kalau kata negatifnya jangan bertengkar kan gitu ya. Kita ubah dengan kami guru dan murid saling menyayangi. Terus kami murid yang semangat belajar gitu kan, biasanya anak-anak kan jangan malas. Nah kan gitu ya, kita rubah dengan kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman, seperti itu. Nah dengan adanya ini mungkin kesepakatan kelas bisa kita terapkan, dan nantinya jikalau ada anak-anak yang di luar ini, terus kita bisa mengulangi lagi melalui strategi restitusi tadi, menaikkan lagi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Loh, kok terlambat? Kemarin kesepakatan kelasnya apa? Iya, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, berarti kan kita nggak mengecas anak ya, tetapi kita ngulas lagi apa yang sudah kita yakini bersama waktu kemarin. Terus solusinya apa? Jadi anak kan bisa berpikir seperti itu. Lebih enak seperti itu atau lebih enak peraturan? Ya lebih enak dengan keyakinan kelas ya. Itu namanya menggembleng secara halus. Iya. Halus tapi terus menerus ya. Kalau sudah terus menerus konsisten, berarti itu bisa kita lakukan menjadi lingkungan yang positif dan menerapkan budaya yang positif. Kalau sudah positif seperti itu, apakah nilai-nilai universal bisa kita pakai? Bisa kita gali? Yang namanya profil belajar Pancasila bisa. Apakah nanti masuk ke dalam visi misi sekolah? Bisa. Nah, makanya kalau kita mendalami keyakinan kelas, di situ ada tabel T dan Y. Kita nanti bikin kelompok bersama, kita bikin bagaimana sih untuk pendalaman keyakinan kelas. Contoh, sifat hormat. Nah, di tabel T terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan saya kembalikan. Nah itu yang sikap hormat dengan mendengar, terdengar. Tampaknya yang terlihat bagaimana? Yang terlihat yaitu berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, berbagi dan berbuat baik. Kalau berperilaku,
seperti apa? Tersenyum, ramah, memberikan salam, santun, salim, nah seperti itu. Itu dalam sifat yang hormat. Oke. Oke. Itu sudah saya terapkan ya. Iya. Kalau kita klasikal sebelum aturan, sebelum kita bermain, sudah kesepakatan. Yang namanya Aresa dan Cila iya tuh oke, nanti saya sudah seperti itu. Tapi sewaktu namanya anak waktu main ada Kembali lagi, yang namanya anak TK ya, itu anak TK. seperti itu apa tetap saya kasih tahu. Aresa tadi kesepakatannya nanti gimana? Enggak, pokoknya aku pinjamin, pokoknya aku harus pakai ini. Jadi gitu. Ya, terus Sesuai dengan yang kemarin sudah kita bahas tentang strategi restitusinya sudah dikasih tahu. Sudah bagaimana, terus kenapa kamu seperti itu dengan pendekatan teman, pendekatan pemantau itu sudah. Jadi sebelum awal kita bermain kan, kita semuanya saling sudah tahu. Dia sebenarnya dari dia juga bisa jawab. Gimana nanti kalau bermain harus bagaimana? Dia jawab sendiri. Itu waktu Cari solusi sendiri dianya. dia sendiri. Sudah gitu. Tapi pas waktu prakteknya sudah hilang. Egonya mulai main lagi. Nah itulah namanya anak juga seperti itu, Bu. Mungkin kalau untuk jenjang SD, SMP, SMA mereka sudah tahu ya namanya seperti itu pahamnya. Namanya anak-anak itu kan mengumpulkan suatu perasaan ya dan etika kan gitu ya. Dan itu tidak bisa satu hari langsung bisa, itu nggak mungkin. Itu memang bertahap ya, sabar-sabarnya kita. Terus di situ saya kasih kayaknya istilah hukuman ya. Saya taruh di meja sudut sendiri dia di sana, dia sendirian. Gimana rasanya kalau kamu tidak mainan sama teman-teman? Dia nggak apa-apa harus sama teman-teman gitu ya, oke. Tapi kalau kamu sama teman yang harus bagaimana? Ada waktu kan harus bilang apa dulu? Aku harus bilang sudah ya, oke, wes. Tak panggilkan. Kamu pengen sama siapa? Panggil Cila. Oke, berdua. Ya sudah. Awal-awal tuh, habis itu masih egonya tinggi lagi. Ya udah, rebutan lagi. Satunya mau diatur, satunya tidak mau. Seperti setiap hari. Nah, memang dari situ kita bisa ambil bahwa kebutuhan dasar manusia itu memang berbeda-beda ya. Ada anak yang sudah merasa disayangi, merasa diterima, sudah mempunyai penguasaan kelas, sudah mempunyai kebebasan belajar, sudah mempunyai kesenangan. Tapi ada beberapa anak yang perlu untuk kita alihkan perhatiannya, ya toh, kita kasih bujukan, ya toh, kita kasih penghargaan, itu diperbolehkan. Yang penting itu dapat menumbuhkan suatu motivasi di dalam dirinya, gimana sih untuk berubah menjadi yang lebih baik dengan tujuan yang mulia itu. Memang itu semua tugasnya guru, Bu Lisma ya. Jadi guru itu juga harus tahu akan kebutuhan murid-murid kita. Iya, dia sebenarnya tahu. Ya udah, aku dengan ini aku akan seperti ini nanti sama teman-teman. Tapi ya itu tadi kembali waktu egonya, dia seperti egonya tuh ini wes tidak ada. Dikasih tahu apapun dia tidak mau tahu. Pokoknya itu mainan aku harus pakai. Gak mau teman-temannya itu. Tapi waktu seperti saat ini saya kasih hukuman seperti ini, ya maaf tidak nanti aku nggak akan baik sama teman. Seperti itu. Lucu ya. Seperti itu. Tapi kalau hatinya buai biasa makanan dibagikan. Berarti lihat Ya, kondisi mudi. Tapi egonya mulai wes udah egonya berarti fluktuatif ya, naik turun. Kalau saya mempelajari dari sini ya, memang anak itu perlu untuk mengungkapkan emosinya, itu perlu. Jadi anak perlu merasa kecewa, perlu anak merasa baik, perlu anak menimbulkan egonya yang tinggi, itu perlu. Jadi dalam usia anak 4 sampai 5 6 tahun seperti ini itu wajar. Malah anak yang bisa meluapkan emosinya tapi masih labil ya, bisa mengendalikannya ya, itu otomatis nanti pengaruh ke kognitif dan lain-lain sebagainya itu bisa lebih baik lagi. Yang penting kita sebagai guru mempunyai 5 kontrol, kita bisa menggunakan baik teman, mau jadi teman, ataukah jadi pemantau, ataukah jadi manajer, ya. Yang penting itu kita jadi guru tetap seperti itu, pedomannya seperti itu. juga akhirnya teman-temannya itu juga sama-sama gerak. Kena, iya, kena semua. Kalian teman-teman sudah tahu
Aleza sama Cia seperti itu. Kamu sudah tahu, sudah bisa dibilangin Wisma ya. Ayo kita sama-sama nyayangin Aleza. Kalau memang Aleza seperti itu, gimana ya caranya ya? Biar Aleza tidak seperti itu. Aku dengar apa Aleza? Ya dipinjemin Wisma, oke, contohnya seperti itu. Tapi ya namanya anak-anak ya, backgroundnya juga masih sama. Itu Wisma, Aleza masih seperti itu. Iya, tapi gimana kesepakatannya? Kamu kan sudah ngerti. Tapi ya unik, jadi ya mungkin gerak ya, teman-temannya juga sudah gerak. Itu bukan aku tinggal dia, kamu yang malah mesti kenapa kamu yang malah? Ada temannya sendiri. Aku jawab gitu, sudah aku sudah bilang, kenapa kok Cina boleh di situ? Kenapa Alisa boleh di situ? Akhirnya ada kecemburuan yang lain. Dan itu juga bisa Bu Lisma ya. Di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif seperti itu. Bu Lisma sudah memberikan punishment maupun reward maupun ini kan sudah berupaya beraneka cara, sudah sampai pada keyakinan kelas, sudah restitusi, sudah menjadi teman, sudah menjadi manajer, sudah. Tetapi itu kalau tidak diimbangi dengan yang ada di rumah, pola asuh itu juga tidak bisa. Di sekolah itu berapa jam sih kalau di sekolah itu menurut saya ya, mungkin teman-teman juga bisa menambahin. Jadi kalau di rumah itu kan lebih banyak, lebih intens ya. Mungkin di rumah dia bisa bisa terdapat semua, bisa menggapai semuanya. Mungkin juga bisa dia jadi tidak jadi terabaikan, itu kan juga ya. Bisa dijadikan raja, ratu, atau bisa jadi anak yang terabaikan, itu kan juga bisa. Jadi pengaruhnya dia ke sekolahan, dia mencari teman, mencari sosok yang bisa dia jadikan pelampiasan, atau bisa dijadikan ini loh guru sayangku, ini loh pelampiasanku di sini. Itu bisa jadi Bu Lisma. Jadi kalau di anak TK kita nggak bisa berperan secara sendiri, itu nggak bisa. Kita pasti ada peran dari teman-teman, juga peran dari orang tua gitu. Tapi ada nggak penanganan di situ di rumah dengan budaya yang positif? Maksudnya edukasi positif atau terabaikan? Ya sama itu tadi ya, ini juga sudah saya sudah minta ampun, saya juga sudah berarti kan sudah lepas ya. Dari situ. Apakah yang sifat yang seperti itu akan terbawa nanti sampai ketika dewasa? Nah makanya itu kita sebagai tugas guru untuk menimbulkan motivasi ini tadi loh. Memang kan nggak gampang. Itu ada prosesnya bertahap ya. Makanya dari usia anak dini ini, ayo kita sama-sama jadi lingkungan yang positif buat anak. Kita bikin keyakinan, kita bikin posisi manajer, kita jalani restitusi itu tadi, strategi restitusi itu tadi, supaya apa? Supaya yang seperti ini, yang labil seperti ini tidak sampai kelamaan gitu loh. Anak bisa kok kita kendalikan, dan anak bisa untuk melakukan emosi. Kita kasih wadah, kita kasih fasilitas, tapi tetap kita ini. Tapi memang harus ada kerjasama, Bu. Iya, harus ada kerjasama. Nggak bisa kita jalan sendiri. Iya. Tapi waktu Alisa di kelas saya, tulisan, dia bisa terkontrol. Kenapa? Karena dia tahu itu bukan tempatnya, itu bukan wilayahnya. Jadi dia cari aman. Dia tahu anak itu pinter, gitu loh. Anak itu pinter. Soalnya kan sudah sama Bu Lisma sudah dilakukan posisi yang baik sama Bu Lisma. Gimana sih supaya anak ini positif kan gitu, sudah dilakukan. Jadi dia tahu aslinya itu. Jadi mungkin karena dia kebutuhannya dia untuk diterima, kebutuhannya dia untuk disayangi lebih, jadi dia bersikap seperti itu ke Bu Lisma. Iya, sampai tadi kan awal ya. Terus nangis dari pagi. Mungkin ini ya, Noel, terus kata aja. Akhirnya ada temennya Arsa, mamanya datang mau bagi kue. Wah, dengan segala manis dan cara apapun, aku minta maaf ya Bu Lisma. Ya Allah. Iya, berarti dia sudah kasih saya. Dia tuh sudah tahu. Berarti dia pandai bersandiwara. Jadi ada teman yang berbagi itu, akhirnya Asa udah Alisa jangan berbagi kue tadi bilangnya. Kalau aku ini Alisa tidak mau nurut sama Bu Lisma, aku nggak mau berbagi. Oh, kita bersandiwara. Maaf ya Bu Lisma, aku udah sayang nggak sama teman-teman yang lain. Itu anak yang cerdas, Bu. Anak yang bisa mengungkapkan Ada
lagi Bu Esa ya. yang cerdas sih. Kan ada Rifan kan suka ngomong. Saya lihat sendiri. Bu, aku mau dibongkar sama Rifan. Ada Rifan itu di sana. Van, iya tak Van, wes. Karena aku kayak dia mau melayu ngide Rifan. Tangan Rifan diceplok dong ini. Rifan, ini tuh kan ngomong ke siapa? Kamu kan. Nah, itu penguasaan kelas. Dia ini ingin menguasai kelas dengan berbagai cara. Supaya terperhatikan. Calon aktris. Iya, Rifan lu benar ini kok iso ngomong apa ya begini? Oh, Van, minta maaf Van, nggak sengaja. Balik udah. Karena aku lagi dan Rifan, tangannya ditarik, tangannya Rifan ditarik, diceplok dengan wajah Jimmy. Iya. Mas tangannya jadi. Dia mau diterima, dia ingin diterima. Kebutuhannya dia. Loh, yang mukul lo kamu sendiri pakai tangannya Rifan. Langsung bujuk deh. Mungkin pun di rumah dia tidak bisa mendapatkan itu. Iya, makanya di sekolah dia ingin diperhatikan, dia ingin diterima, dia ingin disayangi. Ujungnya ya ketemu Dia ingin penguasaan kelas itu dia yang kok satu sama Sila pemimpin. Sila itu yang pengen temennya disiplin dan gak ikin bisa yang ngatur, Alisa ya gak bisa diatur. Wes, kena, wes. aduh, mereka suka sebenarnya mereka kenal lo toh. Terus ayo Jonas, tak coba. Sudah kamu gambar aja di sini. Berdua, kamu berdua. Tak mereka kenal kita antara lo. Rame, langsung coret-coretan. Suara sini. Aku Cila dicoret-coret dari sini. Mereka itu tidak sukses selesai. Perkara ndak ada lori. Tak tinggal, saya tinggal. Coba aja akhirnya tak bisa, mas kamu di sana. Nggak mau sekali bisa. Nggak bisa kan itu. Nggak bisa dipisah. Butuh waktu pun bisa. Ini sama semester loh, butuh waktu berapa? Itu loh, tidak ada perubahan. Gitu. Sudah 1 semester ini saya Pindah kelas. Itu satu-satunya jawabannya. memang harus dipisah, tapi Salah satunya ya. Cuma Iya. Soalnya dia sudah sama Bu Lisma, dia sudah Nyaman. mengundah apa akhirnya kemarin sempat setelah dari kebutuhannya dia kan ingin diterima, Iya. ingin disayang, ingin di ini. Jadinya lebih kan ke Bu Lismanya seperti itu. akhirnya setelah dari sana kan tak pakai tak taruh di sini ya biasa sampai Iya. gimana wes berdoa sampai di sini apa sih kok kita kok di sini iya Oh, sampai contoh yang Iya. yang 3 strategi itu tadi. maka Oke. di sini berdoa sampai selesai tak taruh di sini ternyata kalau kamu di sini sebenarnya bagus tapi kenapa kalau di rumah itu jelek-jelek terus saya jawab sono ay karena sudah kenapa kok aku selalu di sini ya soalnya kamu bukan A3 loh kenapa kok aku A3 kamu sayang sama temennya masih ngomong teman-teman ini dia udah nggak mau Bagus itu. Saat itu masih bagus. lagi semuanya sekarang balik nang kelas ya wis Kembali lagi, oke. Iya, memang bertahap lah, bertahap. ya tahun kemarin kan saya pegang Edgar ya kayak Edgar seperti itu tapi teman-temannya pada ngomong semuanya ngomong Kan tergantung makanya itu loh Edgar itu seperti ini kalian harus gimana ya cara ngomong bukan beliau ya kok ada beberapa yang tahun kemarin sama Cila banyak yang ngomong ini sih kok sampai kalian sudah ada si Jin yang tak diatur si Jin yang ngatur si Jin kan Iya. coba kalau salah satu bisa ngomong pengennya sebenarnya Cila itu juga ngomong saja nih gitu tapi Cila ini apa caranya biar iso ngomong Iya, dia penguasaan kelas dia. kali sudah Cila sudah tulis aja yang bilang Cila kamu tulis ya ini biar orang lagi istiqlal ya Dengan dipisah ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman masukan. Gimana ini sudah dipisah di dalam satu kelas ya? Di dalam kelas ya, sudah dipisah dalam kelas. Tapi masih gini lagi. kalau saya ini apa ya udah berdua Ya, padahal sudah keyakinan kelas, sudah ini semua sudah dipakai, sudah dicoba sama Bu Lisma keren. Teori ini sudah dipakai. Keren. saya belajar dari Asap ya Asap itu kan juga ada temennya yang mukul Rifan itu memang mukul tapi dengan Asap yang malah setiap hari dikasih tahu momennya kamu harus sayang sama Rifan ya sama-sama gitu di sana ya di sana kita sekecilnya akhirnya sekarang nggak pernah kelas jadi sekarang mau mukul ditahan Ditahan. Ya, soalnya dia sudah tahu keyakinan kelas dalam saling menyayangi. Apalagi juga ada partner istilahnya kan dari orang tua juga ada kerjasama bu untuk menasehati. Jadi kan dia akhirnya ada pakem-pakemnya. Bagaimana dengan mungkin ini orang tuanya juga cuek itu kan nggak memberikan
Karena bukan Bu Ainnya dia loh. Dan jaga juga dari anaknya. Cila juga seperti Iya, itu motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya sendiri ingin berubah gitu. Mamanya Cila juga seperti itu, sudah bilang ke Cilanya, Cila kalau temannya sudah nggak mau diatur, sudah biarkan sama Cila. Mari kita share juga, sudah saya kasih tahu informasi ini sama Cila, sudah kalau Alisa nggak mau, ya sudah. Pokoknya kamu juga jangan lupa kalau Alisa mau kamu jangan lupa. Kejadian ini pasti Berarti emosinya meredah. emosi. Iya. Akhirnya Emang kamu juga juga berat berat, ya. ngomong Alisa. Alisa kayak gitu nggak sih? Alisa kenapa bulan ini bosen ini bu anak EF ini? Tapi kalau belajar saya carian ya. Kalau belajar saya carian ya. Ya mesti Salah yakin. satunya. Iya, jadi ayo satu meja cewek-cewek. Alisa di gua ambil kunci. Asal mau nangis baca. Kenapa bukunya ini tadi tak tinggalkan sampai masih yang tentang nari itu? Kenapa bukunya ini tadi ini tak satu meja di sebelah nggak begitu? Aku dicoret-coret ini. Jadi gua ambil gitu. Nangis. Jadi temannya juga sudah gerah mungkin ya. Iya. Temannya soalnya sudah melihat lingkungannya sudah seperti ini, jadi dianya sudah enggak mungkin gitu ya. Jadi kalau memang seperti itu, ya lingkungannya kita jadikan positif. Mungkin dari teman-teman setuju ya, mungkin ada perpisahan dulu ya. Mungkin dipindah di kelas yang lain gitu. 1 hari, 2 hari dicoba dulu atau gimana, juga kondisi di rumah juga seperti apa. Mungkin juga harus ada perbaikan juga, pola asuh juga, tulisman. Walaupun di kelas kita sudah kasih seperti itu, Data sudah kita baru sepakat. Kalau diaplikasi bagaimana? Kita sebelum masuk kelas itu harus seperti ini. Tahu dia. Dengan lagu biasanya kan tidak artikel sekali menyanyikan saya. Ya udah, ya gitu. Ya udah. ya, di saat tertentu itulah namanya anak-anak unik lah. Oke, alhamdulillah semua yang kita pelajari dari hari-hari yang sebelumnya bisa dilaksanakan, bisa dipakai ya Bu ya, untuk di kelas 3 dan juga di kelas B2 ya, sudah digunakan. Alhamdulillah kita mulai belajar dari sini, dan pertanyaan-pertanyaan simpel dari saya. Dan apakah yang saya tanyakan ini, apakah dia termasuk guru yang penghukum, guru yang menjadi teman, guru pemantau, ataukah juga guru manajer? Saya coba ya Bu ya, kita kuis ya, oke? Coba, soal 1. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu berarti kontrol apa? Membuat orang merasa bersalah atau penghukum? Apa kalimatnya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat orang merasa bersalah atau apa? Pembuat orang bersalah. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Apa itu? Menghukum. Menghukum. Keren. Iya, ada kata tidak pernah. Nah, itu kan juga sebuah hukuman ya. Nganu emosinya anak itu. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak guru. Berarti jadi apa itu? Teman. Ayolah. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Ya. Jadi apa itu? Teman, pemantau atau penghukum? Mantau. Pemantau. Iya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer ya, yang sudah Bu Lisma laksanakan tadi. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu yang selalu terakhir. Itu apa? Penghukum. Nah, iya, kamu yang selalu. Nah, jadi ayo kita semua bergerak antara nilai untuk menunjang nilai-nilai universal, berposisi kontrol manager dalam memperbaiki sikap, kedisiplinan, dan juga lingkungan positif untuk anak-anak didik kita dan sekolah kita.
yang sudah kita lakukan dari contoh saya dan alhamdulillah sudah diterapkan juga sama Bu Lisma, yaitu segitiga restitusi, mulai dari menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, dan memvalidasi kebutuhannya. Ya, bagaimana itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bagaimana caranya? Ya, memberi dukungan itu yang pertama. Lalu menanyakan permasalahannya kepada anak, ya toh? Apakah langsung disalahkan anak yang mempunyai sifat-sifat yang seperti itu? Tidak. Terus kan ada kata-kata, nah berbuat salah itu hal yang manusiawi, kan gitu ya. Kita berikan kata-kata yang bagus itu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kamu marah, enggak masalah. Itu kamu wajar marah. Tapi tidak ada manusia yang sempurna. Bu Esa juga pernah salah, dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalahnya. Nah, itu kita kasih tahukan kepada anaknya. Terus kita coba dengan validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Hebat. Kamu pasti punya alasan bagaimana kamu melakukan hal tersebut. Mungkin alasan yang muter-muter. Apa sih maksudmu itu? Apa sih kemauanmu itu? Nah, kita tanyakan kebutuhannya dia. Aku maunya sama Bu Lisma, pokoknya sama Bu Lisma. Pasti kan dia seperti itu. Oke, kalau sama Bu Lisma, apa keyakinan kelasnya kalau kamu mau sama Bu Lisma, kan gitu ya. Dan alhamdulillah itu sudah dilaksanakan, tapi masih belum bisa menghasilkan yang terbaik ya. Setidaknya dia sudah tahu, oh ini aku berbuat yang positif, oh ini aku berbuat yang negatif. Setidaknya dia sudah tahu keyakinan kelasnya, dan dia sudah tahu kebutuhannya. Itu sudah bagus buat si anak. Tinggal prosesnya aja. Mungkin sekarang masih belum bisa. Mungkin berikutnya selang bulan depan atau 2 bulan lagi, insya Allah pasti ada perubahan di situ. Itu pasti. Dalam proses. Iya. Jadi tetap ada prosesnya. Yang penting kita tetap menanyakan keyakinan itu, jangan sampai lupa di dalam strategi restitusi ini. Bagaimana caranya? Guru berkata, apa nilai yang kita percaya nak di dalam kelas? Kemarin kita bikin kesepakatan apa ya? Keyakinan apa ya kemarin? Dan apa yang sudah kita sepakati bersama? Nah, itu tetap kita ulaskan. Jadi biar anak-anak juga flashback ya, pemikirannya kembali yang kemarin gitu. Oh ya, aku nggak mukul, berarti keyakinan kelasku aku saling menyayangi. Nah, seperti itu. Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, nyoret-nyoret punyanya teman? Nah, itu perlu juga dikasih tahu kan kepada anaknya. Kan mungkin coret-coret tuh. Ya, kalau bukumu dicoret-coret teman, bagaimana perasaanmu? Nah, setidaknya dia bisa berpikir sejenak, wah, ya kan? Tapi dengan seperti itu, apakah kita menjadi menghukum dia? Tidak. Kita memberikan sesuatu yang positif. Nah, alhamdulillah kegiatan kita dalam sharing bersama di dalam kegiatan budaya positif ini, disiplin positif tentang nilai-nilai universal, strategi restitusi bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam modul saya yang 1.4 ini, yaitu budaya positif, sudah saya sharekan ke teman-teman, kita sharing bersama. Apakah ada sesuatu yang tidak sama pemikirannya? Dalam konteks apa? Ataukah ini bisa kita laksanakan di sekolah kita? Bisa ya, nyatanya dari A3, B2 sudah dilaksanakan ya itu ya. Nah, berarti bisa kan ya? Nah, mungkin dari diri kita sendiri sebagai seorang guru, ya kan? Contoh teladanan yaitu tetap dari seorang guru, pembiasaan
terus sifat-sifat yang perilaku baik, anak-anak itu kan mencontoh, ya kan? Mencontoh siapa? Mencontoh orang tua, mencontoh orang yang lebih dewasa, bahkan dia mencontoh temannya, mencontoh anak-anak yang lebih kecil itu bisa. Tetapi kalau kita berikan budaya yang positif, kita bekerja sama dalam lingkungan yang positif, insya Allah anak-anak kita menjadi generasi yang positif. Tetap kita motivasi mereka dari intrinsiknya, dari dalam dirinya, sehingga dia tahu apakah yang dia yakini itu benar ataukah salah. Terima kasih sharingnya untuk hari ini. 3 hari kita lalui bersama dalam teori, 2 minggu kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih, semua itu sudah dicoba dengan baik di TK kita. Insya Allah TK Al-Wahyu dengan adanya perubahan seperti ini, adanya pergerakan yang lebih baik seperti ini, kita mampu menjadi generasi, jadi guru penggerak, jadi guru yang bergerak, guru yang selalu melakukan perubahan sesuai dengan zamannya, sesuai dengan Ki Hajar Dewantara filosofinya, 3 semboyan untuk guru, dan juga terima kasih, pokoknya terima kasih buat semuanya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami ucapkan salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Yes, oke, horas buat kita semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, teori budaya ini, budaya positif ini, keyakinan kelas, guru posisi manajer, tidak ada hukuman, melainkan melakukan strategi prostitusi. Jadi anak-anak sudah tahu bagaimana apa yang harus dilakukan dari diri mereka sendiri. Terima kasih Bu Esa ilmunya. Top. Apakah itu sangat bermanfaat Bu Lisma untuk diterapkan di sekolah, di kelasnya Bu Lisma? Alhamdulillah, anak-anak sudah mulai ada perkembangan juga dari mereka, dari diri mereka sendiri. Oke, berarti dari motivasi intrinsiknya ya Bu Lisma ya. Dan itu masih dilakukan sampai sekarang Bu Lisma 2 minggu Insya Allah, ini. setiap hari saya meyakinkan dari aturan apa ini ya. Keyakinan kelas. Setiap hari insya Allah saya lakukan keyakinan kelas dari mereka sendiri yang mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Oke, jadi kalau ada anak-anak yang punya kasus dan lain-lainnya, posisi apa Bu Lisma yang sudah diterapkan? Posisi manajer. Oke, keren ya Bu Lisma ya. Semangat, lanjut terus belajarnya. Pantang menyerah. Iya, terima kasih sama-sama. Bismillah, ilmu punya bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya konseling dari TK Al-Wahyu. Nama saya Risa, Bu Risa. Kita membahas tentang belajar budaya positif, tentang nilai-nilai universal yang ada. Tentunya di situ ada 6 profil pelajar Pancasila melalui keyakinan kelas, dan guru menggunakan posisi kontrol. Guru sebagai manajer dengan menggunakan strategi restitusi yang benar, mampu melihat kebutuhan anak, sehingga kita sebagai guru bisa menerapkannya, sehingga menimbulkan lingkungan yang positif. Saya pada saat itu melihat contoh Bu Esa, waktu itu melakukan manajer. Posisi manajer ya. Posisi Di kasusnya Abi sama Nabil. Ya, itu dengan kasusnya Abi dan Nabil. Bu Esa berusaha untuk menggali
keinginan anak-anak maunya apa, maksudnya keinginan anak-anak. Kita kan sebagai guru juga harus mengerti keinginan anak-anak, Kebutuhannya kebutuhan anak-anak. anak-anak. Terus anak-anak bisa mencari solusi dan melakukannya dengan baik, sehingga guru-guru semuanya mengikuti apa yang dilakukan dengan Bu Esa, seperti Bu Lisma ya. Lisma juga, Bu Esa, Bu Lisma, Bu Liha. Bu Liha, Bu Nuna, itu sudah melakukan Sesuai dengan pembelajarannya posisi kita manajer ya. ya, posisi manajer yang saya bicarakan. Itu menurut saya hal baru yang baru saya dapat. Saya terima kasih karena alhamdulillah banyak kemajuannya dan bisa dilaksanakan dengan teman-teman dengan baik di TK Al Wahyu. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih. Alhamdulillah dengan belajar bersama ini, dengan adanya budaya belajar positif, alhamdulillah sudah saya lakukan di kelas, dan alhamdulillah anak-anak jauh lebih baik karena anak-anak akan lebih mengerti dan bisa menjadi partner dengan guru. Jadi anak-anak tidak harus mendapatkan hukuman, tapi dia mengerti posisinya. Saya harus seperti apa ketika dia bersalah, dia sudah tahu aturannya yang harus dilakukan seperti apa. Keyakinan Kelasnya seperti itu. Jadi anak-anak sudah bisa memanage dirinya sendiri. Ketika dia melakukan kesalahan, dia sudah bisa memperbaiki diri. Dengan keyakinan kelas yang kemarin kita sepakati bersama. Seperti itu. Oke. Jadi sudah dari pembelajaran kita hari ini yang sudah dilaksanakan sama Bu Liha tentang keyakinan kelas ya. Dan itu mendapat respon yang baik. Alhamdulillah responnya cukup positif untuk anak-anak terhadap kegiatan terhadap sesuatu yang bagus ini, istilahnya sesuatu yang baru. Sesuatu yang Sesuatu yang baru karena kalau dulu kita menggunakan hukuman, kalau sekarang kan tidak. Jadi anak-anak akan lebih berpikir kritis. Wah, aku harus seperti ini, aku harus seperti ini. Berarti bukan harus hukuman yang dilakukan oleh guru, tapi memberikan sesuatu hal yang positif. Motivasi intrinsik ya, motivasi dari dirinya. Oke, terima kasih Bu Liha testimoninya. Dilanjutkan terus ya. Oke. Alhamdulillah dengan materi hari ini, anak-anak kan biasanya dapat reward sebuah bintang, tapi sekarang dengan ucapan atau perkataan good job, anak sudah bangga dengan kata itu. Dengan ilmu yang baru ini, anak-anak sangat Oh, jadi yang sudah perubahan Bu Nuna dari segi penghargaan ya. Ya, dengan ilmu yang terbaru itu, dengan anak-anak tidak fokus sama berupa Reward. gambar. Sekarang mungkin melalui reward kata-kata yang manis dengan kata good job, kata good, itu anak-anak lebih mendalam di hati anak-anak. Oh gitu. Jadi yang dilaksanakan di kelas Bu Nuna yaitu pergantian antara penghargaan yang bintang itu tadi menjadi kata-kata yang positif untuk menimbulkan motivasinya si anak ya. Oke, laksanakan terus ya Bu Nuna, ditingkatkan lagi dalam melaksanakan budaya positif. Terima kasih.